jika seseorang bertahan hidup dengan memisahkan teratai emasnya, ia akan mampu menumbuhkan daun lain dan mencapai tahap 9 daun, kata pelayan batin itu. Dulu, jika seseorang menyebutkan cara memotong teratai emas di hadapannya, ia pasti akan membunuh orang yang mengatakannya. Namun sekarang, ia lebih mempercayainya daripada orang lain. Setelah Kaisar Yongzhou meninggal, Liu Gu naik tahta. Semenjak naik tahta, dia mengabaikan urusan politik dan fokus pada pengembangan tahap 9 daun. Dengan kekuatan bangsanya dan penyelidikan selama ratusan tahun, ia akhirnya menemukan bahwa teratai emas sendirilah yang menjadi alasan mengapa para kultivator 8 daun mencoba mencapai tahap 9 daun. Ia mencoba berbagai cara, mengikat teratai emas, mengikatnya dengan mantra-mantra suci, memodifikasi teratai emas, dan bahkan berpikir untuk memisahkannya. Namun, ia segera menolak gagasan itu. Tapi sekarang ada rumor seperti itu di jalanan? Tak ada asap tanpa api. Segala sesuatu terjadi karena suatu alasan. Liu Gu bertanya, siapa yang menyebarkannya? Pertama kali disebarkan oleh stasiun pemancar di ibu kota ilahi. Rumor ini menyebar ke seluruh ibu kota ilahi dalam waktu setengah hari. Namun, banyak orang tidak mempercayainya. Saya pikir Yang Mulia telah memikirkan masalah ini setiap hari dan tidak berani menundanya. Yang Mulia bijaksana dan berkuasa, jadi beliau pasti memiliki keputusan yang jelas, kata pelayan batin itu. Apakah ada yang sudah mencoba metode ini? Tanya Liu Gu lagi. Petugas itu menggelengkan kepalanya. Liu Gu berpikir keras. Para petugas tidak berani bergerak, apalagi membuka mulut. Memutuskan teratai emas seseorang sama saja dengan mengayunkan pisau untuk bunuh diri, jadi wajar jika seseorang tidak mempercayainya. Liu Gu telah mempelajarinya selama bertahun-tahun, dan ia tak bisa menghitung jumlah ahli kesengsaraan dewa baru lahir yang telah mempelajarinya. Salah satu bagian rak buku di belakangnya dipenuhi daftar orang-orang yang telah meninggal. Langit telah membatasi basis kultivasi para kultivator manusia hanya pada alam kesengsaraan dewa baru lahir. Seiring berjalannya waktu, jumlah orang yang tersisa di alam ini akan bertambah. Meski begitu, tidak semua orang bisa mencapai alam 8 daun, apalagi alam 9 daun. Liu Gu merenung sejenak. Lalu, katanya, serahkan perintahku. Kumpulkan 100 orang yang bersedia memotong teratai emas mereka. Dipahami. Tidak sulit untuk mengumpulkan orang-orang ini. Yan Agung tidak pernah kekurangan tenaga kerja. Para kultivator biasa mungkin enggan memotong teratai emas mereka. Namun, banyak yang akan segera meninggal. Ada orang tua yang mendekati akhir hayatnya, kultivator yang sakit parah, atau mereka yang pesimistis terhadap kehidupan. Daripada mati sia-sia, lebih baik memotong teratai emas mereka dan mencobanya. Pasti ada orang-orang pemberani yang mendapat ganjaran besar. Setelah para pelayan pergi, Liu Gu mengangkat telapak tangannya. Sebuah avatar wawasan 100 kesengsaraan mini melayang di atas telapak tangannya. Avatar itu berdiri di atas teratai emas berdaun 8 yang bersinar dengan cahaya keemasan. 8 daunnya montok, dan teratai emas bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Kelopak mata Liu Gu berkedut. Jika memutuskan teratai emas itu mungkin, itu berarti ia harus melepaskan basis kultivasi 8 daunnya dan menumbuhkan daun baru. Liu Gu tidak tahu apakah ia bisa melakukannya. Ibu kota ilahi merupakan inti dari Yan Agung. Para kultivator di bawah langit berkumpul di ibu kota ilahi dan dengan cepat menyebar ke 9 provinsi di bawah kekuasaan Yan Agung. Cara pemotongan teratai emas itu langsung menimbulkan kegemparan besar. Baik jalan mulia maupun jalan iblis, mereka semua berjuang untuk meneliti metode 9 daun. Hanya dalam waktu singkat, metode tersebut terpecah menjadi 3 faksi, faksi pembohong, faksi radikal, dan faksi yang mencobanya. Berita ini juga sampai ke salah satu cabang sekte Nether. Hua Chongyang, Bai Yuqing, Yang Yan, dan Di Qing berdiri berjajar dengan kepala tertunduk. Yu Zhenghai mondar-mandir dengan tangan di punggungnya. Tolong hukum kami, ketua sekte. Aku gagal menghentikan Tuan Ketujuh. Hua Chongyang adalah orang pertama yang berlutut. Silakan hukum kami, ketua sekte. Ketiga orang lainnya pun turut berlutut.
Sekte Nether telah memenangkan pertempuran Provinsi Liang. Itu adalah kemenangan yang gemilang. 10 kota di Provinsi Liang kini berada di tangan Sekte Nether. Namun, Yu Zhenghai tidak merasa senang sama sekali. Yu Zhenghai memasang wajah datar. Ia mengerutkan kening saat melihat mereka berempat berlutut. Namun, ia tidak bisa menghukum mereka dengan berat. Dalam kemarahannya, dia meninju tembok di sampingnya. Ledakan. Dia tidak menggunakan ki primalnya. Hanya dengan kekuatan tinjunya, dinding itu runtuh di bawah pukulan Yu Zhenghai. Tanpa adik ketujuh, bagaimana aku bisa menyatukan negeri ini? Apa aku terlihat seperti orang-orang bodoh di luar sana yang percaya rumor tentang pemisahan teratai emas? Ekspresi Yu Zhenghai menjadi gelap karena marah. 4 pelindung agung berlutut dengan satu lutut. Mereka bahkan tak berani bernapas dengan keras. Terjadi keheningan sejenak. Hua Chongyang berkata, Tuan Ketujuh bersikeras kembali ke Paviliun Langit Jahat, dan kita tidak bisa menghentikannya. Lagi pula, basis kultivasi senior tua itu mengerikan. Bahkan seorang elit seperti Xiang Lai pun tak mampu menahan satu serangan pun dari senior tua itu. Bangkit. Yu Zhenghai berbalik. Mereka berempat bangkit berdiri. Yu Zhenghai menghela napas dan berkata, karena dia bersikeras untuk kembali, aku akan menghormati keputusannya. Apalagi yang bisa mereka lakukan selain menghormatinya? Berlari dan menangkapnya kembali? Master Sekte, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Hua Chongyang. Sebelum saudara muda ketujuh berangkat ke Provinsi Liang, ia menyusun rencana untuk mengisolasi ibu kota ilahi. Ia memikirkan semua kemungkinan skenario. Apapun skenarionya, Sekte Nether akan menaklukkan ibu kota ilahi cepat atau lambat, kata Yu Zhenghai. Mendengar ini, Hua Chongyang berkata sambil mendesah, Tuan Ketujuh memang jenius. Sayang sekali. 3 orang lainnya menggelengkan kepala dan mendesah juga. Aco. Mungkin, angin di gua refleksi agak dingin, si Wuya, yang basis kultivasinya disegel, bersin keras. Zhu Honggong menyiapkan satu set pakaian untuk si Wuya. Ia terus memijat bahu si Wuya sambil bertanya sambil terkekeh, kakak ketujuh, kenapa kau tidak memberitahu kami di mana kristal itu? Si Wuya meliriknya dan berkata, apakah Tuan memintamu menipuku? Apakah Tuan memintamu untuk menipuku? Kakak ketujuh, dengan kecerdasanku, menurutmu apa yang bisa kulakukan darinya? Jika guru bisa memilih, dia akan memilihmu, kakak keempat, kata Zhu Honggong. Si Wuya menggelengkan kepalanya dan berkata, belum lama ini kau kembali ke Paviliun Langit Jahat, tapi kemampuanmu dalam menyanjung sudah meningkat. Aku tidak suka apa yang kau katakan, kakak senior ketujuh. Kau menyamakan kejujuran dengan sanjungan. Itu penghinaan besar bagiku, kata Zhu Honggong. Si Wuya tidak mempercayainya. Cukup. Mustahil baginya untuk menipu si Wuya dengan tipuannya. Sebenarnya tahu kristal itu ada di Rongxi, bukan di Yan Agung. Zhu Honggong menyeringai sambil berjalan di belakang si Wuya dan memijat bahu si Wuya dengan hati-hati. Sesekali, ia memukul si Wuya dengan tinjunya yang besar. Rongxi, kakak ketujuh, dengan kecerdasanmu, seharusnya tidak sulit bagimu untuk membantu Tuan mengambil kristal itu, kan? Si Wuya menoleh untuk melihat Zhu Honggong. Old Eight, kau sudah begitu setia pada Paviliun Langit Jahat? Mendengar ini, Zhu Honggong terkekeh dan berkata, menurutku Paviliun Langit Jahat jauh lebih baik daripada sebelumnya. Lihatlah Paviliun Utara, Selatan, Timur, dan Barat. Ada lebih banyak orang daripada sebelumnya. Ada makanan, minuman, dan tempat tidur. Ada juga gadis-gadis kecil yang menyaksikan matahari terbit dan terbenam. Ada juga beberapa pria tua tak tahu malu yang menyombongkan diri setiap hari. Si Wuya memandang Zhu Honggong dengan skeptis. Petik 2. Petik 2. Buatlah ekspresi seolah-olah saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Zhu Honggong melanjutkan. Saya cukup menyukai keadaan saya saat ini. Si Wuya menepis tangan gemuknya dan berkata, kau ingin tahu di mana letak set kristalku? Aku benar-benar tidak melakukannya. Rongxi memiliki 5 negara, Wuxian, Loulan, Shushen, Canggu, dan Qigong. Dialah yang kehilangan kristal itu.
Bagaimana mungkin dia menemukannya di tempat sebesar 5 negara? Lagi pula, tidak ada yang bisa memastikan apakah kristal itu telah dibuka atau sudah berada di tanah suku lain di 7 negara Rongbei, kata Si Wuya. Zhu Honggong menggaruk kepalanya dan berkata, jika disegel oleh guru, akan sulit bagi orang lain untuk membukanya, bukan? Seperti yang dikatakan kakak keempat, bisakah kau menjamin semua penilaianmu akan benar? Tidak ada yang mutlak di dunia ini, kata Si Wuya. Zhu Honggong mengangguk setuju, tetapi dia merasa ada sesuatu yang salah. Kalau begitu, kenapa kau tidak bilang saja yang sebenarnya? Aku tidak akan mempersulitmu. Apa yang kau anggap kebenaran, tidak lain hanyalah kebohongan jahat yang ingin dikuasai, kata Si Wuya. Begitu dia selesai berbicara, sebuah suara mendengus pelan datang dari luar gua refleksi. Kakak ketujuh, sia-sia aku berbicara untukmu. Aku tak percaya kau menganggap guru seperti ini. Yuaner kecil, yang berpakaian hijau, muncul di pintu masuk gua. Ia menatap Si Wuya dengan sedikit kesal sebelum berkata, kalau bukan karena guru, kau pasti sudah mati. Adik kecil, Si Wuya berkata dengan canggung, bukan itu maksudku. Itulah yang kau maksud. Yuan, kecil berkata dengan marah, dasar orang yang sok benar. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi tanpa menunggu penjelasannya. Zhu Honggong dan Si Wuya saling bertukar pandang. Si Wuya berkata sambil mendesah, bahkan adik kecil pun salah paham padaku. Zhu Honggong tidak berani berbicara. Si Wuya menggelengkan kepalanya, tak masalah jika ada satu orang lebih atau kurang. Ia sudah terbiasa dengan ini. Old Eight, ceritakan padaku tentang situasi paviliun langit jahat. Oh, Zhu Honggong menggaruk kepalanya dan berkata, mari kita mulai dengan orang-orang tua itu. Di paviliun timur. Setelah bermeditasi pada gulungan kitab suci surgawi, Lu Zhou merasa kekuatan luar biasa yang dimilikinya hampir penuh. Ia merasa sedikit lega. Ia bangkit dan melihat gambar perkamen di atas meja. Selain beberapa tempat asli yang terpampang jelas, tempat-tempat lain masih abu-abu dan tak terlihat apa-apa. Garis besar Gunung Wuxian jauh lebih jelas daripada sebelumnya. Apakah Yu Sangrong sudah berada di Gunung Wuxian? Lu Zhou mengelus jenggotnya sambil merenung. Setelah merenung sejenak, dia merasa itu tidak ada gunanya, jadi dia berbalik dan duduk bersila. Dia membuka antarmuka sistem dan melihat poin prestasi yang tersisa. Poin prestasi, 44.200. Dia membutuhkan lebih dari 50.000 poin prestasi untuk membeli wawasan 100 kesengsaraan. Lu Zhou tidak memikirkan hal ini. Ia bergumam dalam hati, undian berhadiah. Ding, habiskan 50 poin merit di undian berhadiah. Dapat kartu pembalikan X10. Kartu pembalikan? Lu Zhou akhirnya mengerti. Awalnya, sistem ini memiliki tingkat kemenangan yang tinggi. Kini, sistem ini memberikan hadiah berdasarkan kebutuhan tuan rumah. Beranikah kau menghadiahiku avatar? Lu Zhou melakukan 20 kali undian berhadiah berturut-turut. Semuanya mengucapkan, terima kasih. Dia tidak punya pilihan selain menyerah pada undian berhadiah itu. Sudah lama sekali sejak dia menggambar sesuatu yang layak. Semuanya adalah kartu pembalikan. Lu Zhou melihat kolom item lagi. Dia menggertakkan giginya dan membeli 2 kartu serangan mematikan, menghabiskan 6.000 poin prestasi. Adapun sisanya, dia memutuskan untuk melupakannya. Dilihat dari sudut manapun, kartu itu tidak sebagus kartu serangan mematikan. Saat ini, kartu serangan mematikan adalah kartu trufnya yang sebenarnya. Lu Zhou masih memikirkan langkah selanjutnya ketika Zhao Yue muncul di luar paviliun timur. Guru, ada surat dari Jiang Aijian. Bacalah. Zhao Yue membuka surat itu dan membacanya dengan lantang. Senior, ada 2 hal yang perlu kujelaskan. Pertama, aku telah membuat beberapa kemajuan dalam penyelidikan tahap 9 daun di istana. Memang, ada orang-orang di istana yang sedang meneliti tahap 9 daun. Namun, masalah ini masih dirahasiakan. Anak buahku tidak bisa menghubunginya. Saat ini, kita hanya tahu bahwa ada pasukan rahasia besar di ibu kota ilahi yang melakukan ini. Mereka sangat waspada. Senior,
Aku yakin mereka akan marah jika kau mengumumkan bahwa kau telah memisahkan teratai emasmu ke dunia. Kedua, Jalan Mulia sedang mengaktifkan kembali aliansi pemusnahan iblis. Kau harus berhati-hati. Terakhir, apakah kau puas dengan tindakan Li Jinyi di kota provinsi Liang? Hahaha. Setelah membaca surat itu, ekspresi Zhao Yue sedikit tidak wajar. Kemudian dia berkata, Guru, surat Jiang Aijian mengingatkanku pada sesuatu. Apa itu? Ketika saya di istana, saya mendengar bahwa Kaisar saat ini tidak pernah menghadiri sidang pengadilan. Ketika nenek saya sakit parah, saya juga tidak bertemu Kaisar. Kemudian, saya mendengar dari Kasim Li bahwa Kaisar sedang sibuk dan memiliki urusan penting yang harus diselesaikan. Urusan penting apa lagi yang ada? Apa yang lebih penting daripada kota provinsi Liang dan nenek saya? Zhao Yue tidak dapat memahami hal ini. Ia menyuarakan keraguannya. Suara Lu Zhou bergema di udara. Memang, dia punya urusan yang lebih penting untuk diurus. Akan selalu ada orang di dunia yang lebih mementingkan hal-hal tertentu daripada hal lainnya. Mereka bahkan rela mengorbankan orang-orang di sekitar mereka demi hal itu. Ketika